Kalau Pulau Macan tuh kenapa bisa populer ya? Karena dia satu dia agak unik, dia konsepnya eco, dia marketnya juga awalnya tuh expat gitu ya. Karena di sana kan ini namanya orang Jakarta ya, perlu AC, perlu apa. Nah, justru kalau Macan tuh dia nggak pakai AC, nggak apa-apa, tapi dia jual kenyamanan yang luar biasa walaupun nggak pakai AC gitu. Dan yang pertama memang jadi kenapa go internasional Pulau Macan ya karena tamu-tamunya expat awalnya. Dan kapasitasnya memang limited, jadi dia jaga benar pulau itu supaya nggak crowded, hanya 40 orang tamunya Sekali datang, kalau bisa lebih dari itu. Jadi makanya kita pun kalau mau ke sana tuh ya rebutan ya, terutama weekend bisa berbulan-bulan gitu kalau ngantri. Nah kalau pasarnya yang bukan ekspat dari Jakarta tuh dari mana? Kebanyakan masih dari Jakarta untuk kalau pulau-pulau resort ya. Tapi sekarang juga banyak kok pulau-pulau yang udah mulai berbenah gitu. Misalnya Pulau Pelangi itu juga udah mulai oke. Pulau Putri dari dulu. Kalau Pulau Putri kan lebih ke segmennya family ya. Di banyak tempat main anak-anak di situ. Termasuk tempat snorkelingnya pun dia bikin deket banget gitu sama dia tinggal gitu. Ya tapi ya dengan berbagai kreativitas lah tentunya dia akan menyesuaikan dengan market yang ada. Nah, kalau promosi ke komunitas selam itu? Oh iya, kalau komunitas selam sih saya rasa Pulau Seribu salah satu tempat orang ngambil sertifikat ya. Untuk terutama orang Jabodetabek. Jadi pasti dive center di Jakarta itu punya kantor di Pulau Seribu, terutama di Pulau Pramuka. Karena Pulau Pramuka itu kan hub, dia letaknya di tengah, juga banyak spot-spot buat diving gitu ya. Dan ada rumah sakit RSUD-nya di sana yang sudah punya fasilitas chambers. Jadi kalau ada orang ada apa-apa dalam kondisi menyelam bisa dimasukin ke chambers di sana. Dan ada ambulansnya juga. Ambulansnya. Kapal ambulansnya. Tapi kan sampai saat ini masih orang kalau mau ambil license. Tapi begitu mereka pergi kemana-mana, nah itu ada mengembangkan diving spot yang memang akhirnya orang kepingin datang gitu? Ada beberapa tempat yang lagi dikembangkan, termasuk misalnya di kawasan hotel resort ya, mereka seperti Pulau Sepa dia banyak investasi juga untuk bikin tempat diving yang bagus, dia menenggelamkan beberapa alat yang memang bisa memacu pertumbuhan terumbu karang gitu ya. Nah itu kita bikin baru lihat hasilnya 10 atau 15 tahun ke depan ya. Karena itu kan investasi yang jangka panjang gitu ya. Jadi ya tentunya juga dari pemerintah juga banyak seperti dinas KPKP, dinas kelautan, terus juga balai konservasi, dia bikin tempat-tempat diving yang memang baru dan dijaga. Bahkan orang nggak boleh buang sauh sana. Ada dia pasang bui istilahnya buat jadi orang nggak perlu buang jakar lagi, nambah tambangnya. Nah kalau misalnya nih ada orang pingin wisata ke Kepulauan Seribu gitu, ada saran nggak Pak kalau misalnya mau cari kuliner pulau mana, kalau mau cari tenang di pulau mana, mau cari atraksi yang hore di mana? Jadi kan nih kalau pengen punya kelebihan dan kekurangan sih dua-duanya ya. Misalnya kalau kita pengen privacy, kita pengen lebih tenang, kita emang baiknya di pulau resort gitu ya, karena di sana kan cuma terbatas ya orang-orangnya. Tapi kalau kita pengen yang lebih banyak spot yang dilihat, berinteraksi dengan masyarakat itu di pulau-pulau penduduk ya. Pulau penduduk tuh ada pulau yang paling dekat misalnya Untung Jawa, ada Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Pramuka, yang paling jauh itu Pulau Harapan. Sama Kelapa. Nah, itu kalau di pulau, nah kalau kita mau lihat makanan-makanan khas ya emang adanya di pulau penduduk. Ya. Tapi hampir sama sih setiap pulau ya karakternya, makanannya karena ya terutama misalnya sambal lah, kita makan ikan bakar pakai sambal itu hampir mirip gitu ya. Tapi ada di tempat tertentu yang misalnya kalau kita pengen makan bandeng tanpa tulang tuh adanya di Pulau Pramuka. Terus ada misalnya sejenis kayak empek-empek. Namanya pocue orang pulau bilang. Nah itu adanya di kayak Gugusan Utara tuh. Di Gugusan Utara Pulau Seribu, misalnya Harapan, Pramuka, Kelapa. Ada lagi ya banyak lah macam-macamnya pulau. Sukun itu Sukun itu yang terkenal dari Untung Jawa sebenarnya. Untung Jawa ya.
yang paling banyak orang cari ya. Nggak tahu lah, itu sebenarnya setiap pulau ada, tapi menurut orang-orang sih yang paling enak katanya yang di Untung Jawa. Ya, gitu. Tapi kayaknya produknya nggak sampai karena udah konsumsinya udah habis di situ. Jadi begitu bobo juga orang udah ngantri gitu loh. Jadi ya karena pohon kan lahannya juga terbatas kalau di pulau. Lahannya terbatas, pohonnya juga terbatas. Bisa dibudidayakan Pak? Ya tadi karena lahannya terbatas. Tapi kemarin Pak Bupati sempat dia bikin gerakan namanya 1000 sukun gitu ya. Dia tanam 1000 pohon sukun. Ya saya nggak tahu berapa persen nih masih yang masih hidup gitu ya. Ya saya harap kita harus sih, karena sukun termasuk pohon yang cepat tinggi ya, mudah-mudahan 5 tahun ke datang kita udah bisa rasakan manfaatnya. Kalau nggak ini terlalu tinggi, susah metiknya. Iya. Kalau atraksi yang hore gimana? Atraksi yang hore itu maksudnya apa nih? Ya mungkin ya kayak tadi konser atau mungkin. Kalau konser kita pindah-pindah gitu dan tergantung biasanya momen ya. Biasanya kalau yang konser-konsernya kita kaitkan misalnya dalam ulang tahun Jakarta, ulang tahun kabupaten, ataupun ada acara-acara masyarakat misalnya dia punya tradisi namanya Pulau Babang, jadi kayak syukuran laut gitu ya, nah itu kita support gitu. Nah, jadi pendekatannya lebih masih ke sana gitu. Nggak ada yang mau dikembangkan seperti Gili Trawangan? Gili, nah ini kan perlu sebenarnya swasta. Ya. Nah ini saya rasa sih tinggal tunggu waktu aja, itu sebentar lagi juga pasti banyak tempat-tempat. Nah memang sekarang di Pulau Seribu masih tempat nongkrongnya masih kurang istilahnya kalau malam ya. Jadi nah ini kita encourage juga masyarakat untuk bikin hal-hal seperti orang ngopi di mana sih ya malam-malam gitu ya sambil dengerin musik. Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu lama lagi kita bisa nikmatin itu. Oke. Ya. Masih punya kelemahan menurut saya ya, terutama masalah aksesibilitas ke pulau-pulau itu tuh hanya bisa capai lewat namanya Muara Kamal, pakai kapal nelayan gitu. Jadi belum ada kapal reguler yang memanfaatkan pulau-pulau ini sebagai objek wisata gitu. Jadi kalau ke depan ini misalnya kalau orang kepengen ke Pulau Tidung dimampirin dulu, itu akan lebih hidup gitu loh. Jadi bagian dari perjalanan ke Pulau Seribu. Nah ini yang perlu ke depan kreativitas seperti ini. Nah, ada rencana bikin kayak semacam Transjakarta tapi ini Trans Pulau begitu? Ada. Jadi bukan cuma yang mampir-mampir gitu, tapi memang akhirnya. Ya itu saya encourage terus ya melalui. Ya itu baik bisa oleh pemerintah atau BUMD ya ataupun ini private sector. Ya saya tantang, saya bilang ya ini oke lah dari darat ke pulau udah berjalan, gitu. Tapi kalau bisa ada konektivitas antar pulau ini karena orang semakin tadinya dia nginep cuma semalam bisa jadi 2 malam gitu loh. Atau malam ini di Pulau Tidung, besoknya dia nginep di Pulau Pari gitu kan. Nah kita kan harus bikin hal-hal seperti itu. Jadi kalau udah ada konektivitas gitu, orang bisa selain atraksinya lebih banyak juga memperpanjang lama tinggal sih harapannya gitu. Jangan lupa subscribe ya.